Selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Sudah lama kita nggak bisa bertemu secara langsung karena sampai saat ini kita belum bisa ibadah sekolah minggu di gereja. Jadi kita ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi walaupun begitu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan menolong anak-anak di rumah mereka masing-masing, menolong para orang tua yang mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian ingat nggak beberapa waktu yang lalu Tante Ani pernah bercerita tentang kasih? Di mana coba ayatnya? Iya benar, di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bunyinya bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Terus apalagi? Tuhan Yesus melanjutkan, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan mau mengajarkan kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama harus dilakukan, bukan hanya dikatakan. Yang lalu Tante Ani menceritakan tentang kasih yang murah hati. Yang sekarang Tante Ani akan menyampaikan kasih yang berbeda lagi. Kita baca dulu ya ayat firman Tuhannya dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini Tante Ani punya beberapa gambar nih. Kalian perhatikan ya gambarnya. Ada gambar pertama nih. Lihat. Ya. Gambar kedua. Lihat. Gambar ketiga. Ada satu lagi. Gambar keempat. Perhatikan nih. Nah, dari keempat gambar ini, kalian senang yang mana? Kalau Tante Ani senang gambar yang keempat. Kalian juga? Iya. Kenapa? Karena dia ramah, dia tersenyum, dia gembira, dia tertawa. Tidak marah, tidak cemberut. Mukanya menyenangkan. Tadi firman Tuhan yang kita baca, salah satunya dikatakan kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, sekarang Tante Ani mau bercerita, ya. Ada seorang anak, umurnya kira-kira itu 10 tahun. Kelas berapa? Kira-kira 10 tahun kelas berapa coba? Kelas 3? Kelas 4? Ya, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Anak ini namanya Vivi. Tapi bukan Cici Vivi guru sekolah minggu ya. Namanya aja kebetulan sama. Namanya Vivi. Dia punya adik laki-laki. Namanya Yakub. Yakub ini umurnya 3 tahun. Vivi setelah dia punya adik, dia sedih. Punya adik kok sedih.
Iya, karena adiknya itu suka gangguin dia, suka berantakin barang-barangnya, suka ngambilin mainannya dia. Jadi Vivi ini merasa adiknya itu pengganggu. Terus mama dan papahnya dia pikir lebih sayang kepada adiknya. Dulu sebelum punya adik, Vivi yang disayang. Tapi setelah punya adik, Vivi merasa mama dan papahnya lebih sayang kepada adiknya. Jadi Vivi menyimpan rasa iri kepada adiknya yang bernama Yakub. Dia marah di dalam hatinya. Dia tidak senang sama adiknya. Dia selalu ingin menghindar dari adiknya. Dia juga suka menakut-nakutin adiknya. Pada suatu hari, ketika mereka sedang ada di luar rumah, Vivi dan adiknya, ada suara pesawat. Tuh Vivi nakut-nakutin adiknya. Tuh ada pesawat mau ngangkat kamu. Oh, adiknya ketakutan. Ya, sejak itu adiknya terus merasa ketakutan. Vivinya terus berpikir kalau dia berangkat ke sekolah, dia malas pulang. Karena pasti adiknya akan mengikuti dia, mengacak-ngacak mainannya. Dia ingin lebih lama di sekolah. Atau dia ingin di rumah temennya, main bersama temennya. Dia terus menyimpan rasa marah, rasa iri kepada adiknya. Tiap kali kalau dia ngadu ke mamahnya, mamahnya bilang, adik masih kecil, Vivi harus tolongin adiknya. Dia merasa lebih sedih lagi. Itu berlangsung, Vivi simpan dari hari ke sehari, berlangsung dari hari ke sehari. Vivi terus menyimpan rasa marah. Sampai pada suatu hari, ada temennya Vivi main ke rumah. Mereka main di halaman. Adiknya juga ikut bermain, tetapi agak jauh. Ya, posisinya agak jauh. Vivi asik bermain dengan temennya, adiknya bermain sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pesawat jauh di udara. Semakin lama suara pesawat itu semakin kencang. Dan adiknya Vivi ini dengan susah payah dia ingin lari. Dia lari menghampiri Vivi. Karena tempatnya agak jauh dan tempat bermain Vivi itu agak tinggi, adiknya ini kesulitan untuk datang kepada kakaknya. Karena apa? Dia ketakutan. Karena dia ingat kata-kata kakaknya bahwa pesawat itu akan ngangkat dia. Dia mukanya sudah pucat, mukanya ketakutan. Dan Vivi melihat adiknya begitu ketakutan, dia refleks. Dia langsung membalikkan badannya, dia coba meraih tangan adiknya untuk diangkat ke tempatnya yang agak tinggi. Tapi sayang, karena adiknya itu lebih gemuk dari Vivi, Vivi yang kebalik, Vivinya yang ke bawah, Vivinya yang jatuh menimpa adiknya. Kepalanya terbentur batu dan luka. Untung ada tetangganya yang melihat dan membawa mereka pulang. Adik-adik, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Lukanya Vivi terus dibersihkan sama mamahnya, dibalut, sementara adiknya dibawa oleh bibi yang membantu di rumah Vivi. Vivi sedih ketika dia melihat bagaimana tadi adiknya begitu ketakutan ketika mendengar suara pesawat. Dia merasa bersalah dan rasa iri, rasa marah kepada adiknya itu hilang saat itu. Digantikan dengan rasa bersalah, rasa sayang, rasa takut kehilangan adiknya. Vivi menangis ketika mamahnya datang, ketika mamahnya mencoba untuk bertanya kepada Vivi. Terus adiknya dibawa ketika papahnya datang. Vivi mencoba menceritakan itu.
Mama papahnya bilang kepada Vivi, Mama dan Papa sayang sama Vivi. Mama dan Papa sayang sama Yakub, adik Vivi. Kami sayang kepada kalian. Kami mengasihi kalian berdua karena kalian adalah anak-anak Mama dan Papa. Itu yang dikatakan oleh orang tua Vivi. Vivi memeluk adiknya. Tidak lagi ada rasa marah. Tidak lagi ada rasa iri. Yang ada adalah kasih. Muka Vivi tidak lagi cemberut kalau adiknya ikut di kamar. Muka Vivi tidak lagi menaruh ketidaksenangan, kemarahan tidak. Vivi tertawa kepada adiknya. Vivi mengasihi adiknya karena dia tahu ternyata di dalam hatinya yang paling dalam dia mengasihi adiknya. Dia takut kehilangan adiknya. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Dan Vivi mau mempraktekkan itu. Dia tidak marah, dia tidak lagi iri kalau mama dan papahnya mengasihi adiknya. Lebih memberi perhatian lebih kepada adiknya. Karena apa? Vivi udah besar. Dulu mama dan papahnya memperhatikan Vivi ketika belum ada adiknya. Vivi mulai mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan untuk mengasihi. Untuk mempraktekkan kasih itu tidak marah, tidak iri hati. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, bagaimana dengan kalian? Apa kalian yang punya adik atau punya kakak menyimpan rasa marah atau iri? Tidak ya. Pagi hari ini kita semua boleh belajar bahwa kita akan mengasihi sesama kita, saudara kita, adik kita, kakak kita seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini cerita Tante Ani mengenai kasih yang tidak sombong dan tidak pemarah, tidak menyimpan iri hati. Yuk kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan kasih yang seperti diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang kasih. Kasih yang tidak sombong, kasih yang tidak pemarah, kasih yang tidak menyimpan iri hati. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini mereka harus belajar di rumah. Mereka harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong para orang tua yang mendampingi mereka. Biarlah situasi saat ini yang kami hadapi tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi kami terus belajar untuk beribadah kepadamu. Kami terus belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan tentang kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat hafalan untuk kalian semua. Sebenarnya ini sudah ayat hafalan yang waktu lalu, tapi diulangi lagi ya. Untuk anak-anak yang kecil, ayat hafalannya adalah ayat yang kelima. Sama ya. Yang waktu yang lalu 1 Korintus 13 ayat yang ke-5 saja. Ya. Ayat yang kelima untuk anak kecil. Untuk anak yang besar, kelas Yudea sampai tunas remaja dari ayat 4 dan ayat 5. Ya, Tante Ani ulangi. Untuk anak yang kecil, minggu yang Tante Ani cerita, ayat hafalannya ayat yang keempat ya.
Betul? Ya, sekarang ayat yang ke-5. Tapi untuk anak-anak besar, 2 ayat. Ayat yang ke-4 dan ke-5. Dihafalin ya. Nanti kita akan ngapalin, kita hafalkan bareng-bareng ketika sekolah minggu sudah seperti biasa. 2 pertanyaan. Kalian boleh nanti menjawab ke guru kelas masing-masing. Pertanyaan pertama. Mengapa Vivi tidak senang lagi di rumahnya? Yang kedua, bagaimana anak-anak menganggap kelakuan Vivi waktu ia menakut-nakuti Yakub? Bisa ya? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.